sekarang kan udah di IMM dan jadi ketua nih. Ya, di IMM tuh ngapain aja sih, Mas? Banyak sekali aktivitasnya sebenarnya. Bahkan dalam periode saya 1 tahun ini kurang lebih mungkin kalau dihitung ya itu nyampe 55 program. Maka selagi kita masih punya orang tua, di situ kita punya senjata yang paling ampuh yaitu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, di sini selamat datang dulu di Plontos, yakni Plontos Podcast Obrolan Orang Santuy. Nah, itu adalah nama yang dibuat dari podcast kita, dari channel kita, yakni Plontos. Di sini saya udah ditemani sama 2 orang. Ini teman saya, gadis yang nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Daryanto. Ini narasumber kita pada podcast pertama kali. Narasumbernya Mas Daryanto. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik. Ya. Nanti kita langsung tanya-tanya aja kepada Mas Daryanto. Ini sebelumnya aku kepo nih. Kenapa kita manggil narasumber satu ini? Jadi beliau ini adalah Ketum IMM Buya Hamka di kampus UAD Wates. Makanya nanti kita akan sharing tanya-tanya terkait IMM dan kemuhamadiahan. Mungkin nanti kita membahas ke situ. Sebelumnya kesibukan kuliahnya apa nih? Kesibukan sebelum kuliah dan di kuliah ini kan? Sebenarnya saya juga awalnya sampai waktu ini merasa terdampar. Jadi kayak saya merasa di sebuah pulau yang jauh dari kehidupan. Pasalnya sebelum saya sampai Jogja, saya tuh punya beberapa teman, mungkin sampai 8 teman-teman saya itu kuliahnya itu di Jogja kota. Kemudian saya sendiri mendapat rezekinya itu kuliahnya di UAD Wates begitu, yang mana jarak antara kota Jogja dengan Wates itu mungkin kurang lebih ditempuh 1 jam gitu. Berarti di sini terdampar, ya terpaksa nggak terpaksa gitu ya? Sebelumnya merasa terdampar, namun lambat laun mungkin saya jalani 1 tahun dan sekarang mungkin sudah 2 tahunan, dan saya rasa saya sangat menikmati hidup ini dengan apa yang bisa saya rasakan, dan banyak ibrok bahkan hikmah yang bisa saya rasakan. Sebelumnya pernah kayak hampir menyerah gitu nggak? Hampir menyerah. Gimana rasanya di jauh dari teman-teman, kemudian saya sendiri itu dari kecil nggak pernah jauh dari orang tua. Bahkan dulu SMP itu saya sendiri tidak ikut study tour begitu. Nah, untuk kok bisa masuk ke kampus Wates ini sebelumnya dapat info dari mana? Kebetulan dulu ketika saya setelah SMP itu saya melanjutkan di SMK Muhammadiyah. Ya, SMK Muhammadiyah yang ada di Pekalongan, tepatnya SMK Muhammadiyah Kajian. Nah, kemudian di 3 tahun itu saya aktif berorganisasi yaitu IPM, kemudian ikut di Risma. Kalau mungkin di sana namanya itu Irmas, Ikatan Remaja Masjid. Kemudian di situ ada pengenalan dari teman-teman senior yang sebelumnya sudah pernah kuliah di UAD. Kemudian saya diarahkan bersama teman-teman biar bisa kuliah di UAD, yang mana kuliahnya itu beasiswa. Berarti kenal Muhammadiyah itu udah dari SMA. Ya, betul. Jadi bahkan SMP itu saya sendiri dari SD SMP saya belum mengenal jauh apa itu Muhammadiyah. Bahkan karena di kampung saya, kampung gunung, pengetahuannya belum luas, belum terlalu jauh, orang memandang Muhammadiyah itu mungkin ini salah satu agama. Jadi Muhammadiyah itu agama kalau di orang gunung sana. Muhammadiyah malah dianggapnya Muhammadiyah itu sebagai agama. Padahal Muhammadiyah itu hanya organisasi yang hampir sama persis dengan Nahdlatul Ulama. Iya, itu. Saking awamnya masyarakat di sana ya. Betul. Sampai segitunya. Berarti itu background sebelumnya Muhammadiyah atau Sebenarnya saya sendiri itu dikatakan NU juga tidak, Muhammadiyah dulu enggak begitu.
Namun memang karena di kampung halaman itu kentalnya NU, yo saya budayanya NU dulu. Tapi sebenarnya netral kayaknya. Netral, Nggak yang apa namanya nggak ekstrim. condong ke NU atau Nggak. Terus gimana nih apa yang dirasakan Mas Daryanto ini ya udah sampai di titik ini dia jenengan ngerasanya gimana? Rasanya gimana ya, sebenarnya tidak bisa saya ungkapkan semuanya pakai kata-kata, saudara Mas Umar. Karena proses itu panjang sekali ya, yang mana dulu ketika sebelum saya kuliah itu ada proses yang namanya ketika di SMK. Tujuan awal itu saya cari biar nantinya setelah lulus SMK itu biar bisa cari kerja dengan mudah, begitu awal seperti itu. Namun nyatanya sebelum lulus dan hendak mencari kerja itu kok dirasa sulit begitu kan, lowongan pekerjaan tinggi badannya harus sekian, sementara saya itu tidak sampai 160-an. Nah kalau di PT-PT itu harus tingginya kan, kan harus ada batas minimalnya begitu. Nah kemudian pada akhirnya karena pergaulan itu di IPM saya tertarik untuk kuliah begitu. Walaupun sebelum kuliah itu saya hendak mendaftar, istilahnya ada beberapa pertentangan lah antara pendapat saya, kakak maupun orang tua itu berbeda begitu. Kakak itu pengennya saya kerja, saya pengennya kuliah. Kalau orang tua ya juga bingung lihat anaknya berbeda pendapat. Namun alhamdulillah karena sedikit ada kemauan ataupun tekad yang kuat, saya berhasil daftar dan sekaligus lolos dinyatakan beasiswa selama 8 semester. Dan ini satu nikmat yang sangat luar biasa karena masih banyak di luar sana orang putus sekolah, orang yang mungkin bahkan untuk biaya sekolah sampai perguruan tinggi itu tidak mampu. Nah, saya rasa ini satu nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap banget, berarti padahal kuliah ini berarti menurut bro ya Mas Daryanto ini opsional ya berarti. Jadi sebenarnya nggak masih bimbang juga. Iya, masih bimbang. bukan tujuan awal. Tujuan awal saya pengen kerja, cuman karena itu di organisasi kemudian pandangan saya itu berubah gitu, mindset saya berubah, saya ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Keren. Nah ini adalah perubahan mindset yang malah menjadikan sekarang jadi ketua IMM ya. Betul sekali. Iya. Itu hanya karena perubahan mindset aja. Orang bergerak kan karena adanya perubahan mindset itu, diawali dengan situ. Nah ini nih, sekarang kan udah di IMM dan jadi ketua nih ya. Di IMM tuh ngapain aja sih Mas? Banyak sekali aktivitasnya sebenarnya. Bahkan dalam periode saya 1 tahun ini kurang lebih mungkin kalau dihitung ya itu nyampe 55-an program. Itu belum yang part 1, part 2. Kayak kemarin itu kita punya program yang namanya dialektika. Nah, dialektika itu ada dialektika 1, 2, dan 3 begitu. Nah, begitu juga dengan program yang lain juga ada yang ada part 1, part 2, part 3. Nah, dan juga misalnya itu dihitung itu lebih dari 55. Nah, kan kita rasakan sendiri, bahkan hampir setiap pekan ada saja di hari Sabtu ataupun Ahad kita pasti punya agenda. Banyak banget berarti agendanya. Lumayan banyak. Kan itu kan banyak banget nih agenda-agenda dari IMM nih. Kan kadang kita juga punya kesibukan lain. Nah, itu cara ngatur waktunya gimana? Nah, itu memang tidak semua orang itu langsung bisa ya. Karena namanya itu sebuah proses. Bahkan di awal sebelum saya masuk periode menjabat sebagai ketum ya, jadi ketika saya masih jadi anggota dan mengikuti pimpinan atas itu
memang itu saya juga adaptasi. Bagaimana saya harus membagi waktu karena saya itu kesibukan di masjid, marbot istilahnya. Jadi saya harus pintar-pintar membagi waktu antara membersihkan masjid, kuliah, dan ikut organisasi IMM. Yang mana IMM hampir setiap pekan itu ada kegiatan, pasti rapat dan rapat. Itu pasti. Keren. Itu tadi kan Mas Daryanto sudah menyebutkan seperti apa saja di IMM agendanya seperti apa itu. Nah, kalau selama menjabat menjadi ketua umum, apa sudah ada kesan yang sangat-sangat mendalam, walaupun belum selesai masa jabatan ini, masih mungkin bisa dibilang baru awal ya Mas? Masih awal banget. Nah, itu gimana kesannya yang sudah didapat, kesan yang mendalam seperti itu? Mungkin ada hubungan antara sesama anggota atau gimana? Kesannya ini sih ya, yang mendalam mungkin yang namanya saya tuh ketua, di situ saya harus memahami karakter tiap-tiap anak. Karena pengambil keputusan itu ada di ketua umum, pastinya ketua umum itu tidak boleh labil. Harus mempertimbangkan, benar-benar dipertimbangkan. Nah, karakter orang itu berbeda. Di bidang ini si A orangnya karakternya agak mudah, misalkan tersentuh hatinya gitu. Nah, di bidang ini si B orangnya keras, argumennya harus selalu dituruti. Nah, itu pinter-pinternya kita. Nah, di situ ada kesan bahwa saya sebagai seorang pemimpin itu harus ini pintar-pintar mengetahui karakter tiap-tiap anak dan bagaimana caranya untuk cari jalan keluar. Karena kan pasti ada itu pertentangan cari jalan keluar ini, si A si B itu idenya berbeda. Nah, saya itu di tengah-tengah harus opsional. Nah, Memang berarti harus memahami banyak karakter, dan itu nggak melulu harus menggunakan pola pikir yang sama. iya. Jadi kita ketika mengambil keputusan satu, itu keputusan itu nggak saklek di situ. Itu terus nggak, ketika nanti ada permasalahan yang lain gitu ya, dan lainnya ya kita membutuhkan solusi yang lain. Ya gitu. Nah, kan ini udah keren banget tadi cerita ya, terdampak lah, terus alhasil masuk Masuk UAD, jalur beasiswa, terus langsung jadi ketum IMM di periode ini ya. Ini periode berapa sih? Periode berapa ya? Saya sendiri sebenarnya belum tahu. Belum tahu. Oh iya, di periode inilah. Nah, Nah, sekarang sedang menjabat sebagai ketum IMM di periode ini. Nah, itu kan ini kita sangat menarik banget. Nah, pengen tahu aja sih, moto hidupnya tuh apa, Mas? moto hidup saya satu. Jadi apapun yang saya lakukan hanya berharap ridho dari Allah SWT. Jadi kalau itu Masya memang Allah. kiranya itu melanggar aturan, saya coba bentengi agar tidak mendekat. Keren banget sih. Kalau udah kayak gitu tuh udah kuncinya banget itu. Kan inti dari segala inti. Udah. Siapa lagi kan yang mau mengusik orang yang sudah mendapat itu. backingannya pusat, bros. Nah, bentengan pusat. Gak ada yang ini lagi ya, gak ada yang bisa mengusik ataupun yang bisa mengeduakan lah gitu. Nah, ini Mas, untuk kelanjutannya sendiri dari Mas Daryanto, kan sekarang udah semester 6, mungkin sebentar lagi udah mau skripsian atau udah ini? Mungkin masih tahap ya. Oh, tahu, udah mau memasuki skripsian. Nanti untuk kehidupan selanjutnya, maksudnya tahap selanjutnya setelah lulus dari kuliah ini, apakah mau mencari kerja atau melanjutkan ke S2 atau gimana, atau ke jenjang yang lebih tinggi ya, mungkin jenjang pernikahan. Itu gimana Mas? Tahu nggak apapun yang penting Allah itu. Bener banget.
Sebenarnya itu pasti ada ini ya, namanya planning minggu depan. Ya udah pada tahap semester 6 pastinya itu udah semester tua kalau orang mengatakan, pastinya di situ saya harus segera menyelesaikan tanggungan saya karena saya itu beasiswa maksimal 8 semester saya harus menyelesaikan. Nah, di target 8 semester itu harapan saya sudah selesai. Kemudian di samping itu saya dalam proses menjabat juga saya harus maksimalkan begitu. Nah, kemudian setelah lulus kemungkinan masih banyak yang bisa saya lakukan, bisa jadi guru, bahkan selain guru karena saya itu sudah dibekali ilmu dulu pernah rumati kambing, kalau bahasa Indonesianya itu inilah apa namanya, beternak kambing, sapi, kebun. Nah, karena saya pernah dinasihati oleh salah satu guru saya di SMK, namun beliau sudah almarhum begitu. Beliau menyampaikan, apapun nanti profesi kamu, pekerjaan kamu, satu yang penting kamu itu kenal dengan Allah dan agamanya. Jadi misalkan kamu jadi guru, kamu guru yang jujur, ya guru yang jujur, kamu jadi pedagang yang jujur, apapun profesi kamu berlandaskan agama. Jadi nanti tidak ada kesan korupsi lah ataupun hal-hal yang menyalahi aturan. Jadi itu guys, bagus banget obrolan kita pada kali ini, yakni tentang ya pengalaman dari narasumber kita yang awal, Mas Daryanto, ya, ketum IMM IHMK yang awalnya kesini terdampar biasanya seperti itu ya, terus masuk dalam beasiswa jadi ketum pula sekarang. Nah, itu moto hidupnya hanya satu, yang penting Allah ridho. Nah itu. Oke, ini aku pengen banget nih Mas Daryanto ini ngasih closing statement buat teman-teman kita. Ya, kita dengarkan ya. Dan kalau bisa nanti kita amalkan bareng-bareng. Oke, silakan Mas. Closing statement dari saya mungkin untuk kita bisa sukses ke depan, harapannya itu berlandaskan doa dari orang tua. Maka selagi kita masih punya orang tua, di situ kita punya senjata yang paling ampuh, yaitu doa. Ya, orang Islam itu senjata paling ampuh adalah doa. Maka carilah ridho dari orang tua melalui doa tersebut. Gitu. Terima kasih closing statementnya yang cukup mendalam ya teman-teman. Semoga kita semua juga bisa mendapatkan ridho dari orang tua, karena ridho orang tua juga ridho Allah. Seperti itu. Oke, gitu dulu obrolan kita pada kesempatan kali ini ya. Jangan lupa nanti kalau suka dengan video ini di like, kalau nggak suka di like aja nggak apa-apa ya, gitu. Dan ini kan diupload di YouTube ya, jangan lupa subscribe, pencet tombol subscribe ya. Juga nantikan video-video berikutnya. Ya, video berikutnya nanti ditonton juga. Sekian dari kita. Bila banyak kesalahan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.